Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Ainun Lestari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem keamanan komputer. Adapun pokok pembahasan saya yaitu yang pertama keamanan komputer, yang kedua jenis serangan, yang ketiga keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data, yang keempat langkah-langkah keamanan komputer, yang kelima mencegah terjadinya serangan pada komputer, dan yang keenam tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, atau spyware, dan yang ketujuh kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang pertama, keamanan komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak perusahaan dalam menjalankan manajemen sistem informasinya menggunakan jaringan internet. Selain cepat tetapi juga murah, karena perusahaan tidak perlu membangun infrastruktur yang besar yang akan menghabiskan dana tersendiri. Bentuk komunikasi di internet yang terbuka membuat perusahaan tidak tergantung pada teknologi salah satu vendor tertentu. Dengan jangkauan yang sangat luas, sistem informasi bisnis dapat menjangkau pelanggan yang lebih banyak lagi. Namun hal ini perlu diwaspadai, mengingat sifat komunikasi internet yang terbuka akan sangat rawan terhadap gangguan atau serangan yang tidak diinginkan. Sistem keamanan komputer bermanfaat menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak berhak. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan seiring dengan meningkatnya pengguna komputer saat ini. Selain itu, makin meningkatnya para pengguna yang menghubungkan jaringan LAN ke internet, namun tidak diimbangi dengan SDM yang dapat menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki, sehingga keamanan data yang telah ada menjadi terancam untuk diakses dari orang-orang yang tidak berhak. Keamanan komputer menjadi sangat penting karena ini terkait dengan privasi, integrity, authentication, confidentiality, dan availability. Beberapa ancaman keamanan komputer adalah virus, worm, trojan, spam, dan lain-lain. Masing-masing memiliki cara untuk mencuri data, bahkan merusak sistem komputer yang ada. Ancaman bagi keamanan sistem komputer ini tidak bisa dihilangkan begitu saja. Namun, kita dapat meminimalisasi hal ini, yaitu dengan menggunakan software keamanan sistem, antara lain antivirus, anti-spam, dan lain sebagainya. Adapun, sistem adalah suatu sekumpulan elemen atau unsur yang saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Keamanan adalah suatu kondisi yang terbebas dari risiko. Komputer adalah suatu perangkat yang terdiri dari software dan hardware, serta dikendalikan oleh brainware. Jika ketiga ini dirangkaikan, maka menjadi suatu sistem yang mengkondisikan komputer terhindar dari berbagai risiko. Selain itu, sistem keamanan komputer bisa juga berarti suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian data atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Ada beberapa hal yang menjadikan kejahatan komputer terus terjadi dan cenderung meningkat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya pengguna komputer dan internet. Yang kedua, banyaknya software yang ada. Pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Yang ketiga, banyaknya software-software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. Yang keempat, meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Yang kelima, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani sementara SDM terbatas. Yang keenam, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Yang ketujuh, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. Yang kedelapan, meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Yang kesembilan, banyaknya software yang mempunyai kelemahan. Ada beberapa hal yang bisa menjawab diperlukannya pengamanan sistem komputer, yaitu yang pertama,
menghindari risiko penyusupan. Harus dipastikan bahwa sistem tidak ada penyusup yang bisa membaca, menulis, dan menjalankan program-program yang bisa mengganggu dan menghancurkan sistem. Yang kedua, mengurangi risiko ancaman. Hal ini biasa berlaku di institusi dan perusahaan swasta. Ada beberapa macam penyusup yang bisa menyerang sistem yang dimiliki, antara lain: yang pertama, ingin tahu. Jenis penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem yang digunakan. Yang kedua, perusak. Jenis penyusup ini ingin merusak sistem yang digunakan atau mengubah tampilan layar yang dibuat. Yang ketiga, menyusup untuk popularitas. Penyusup ini menggunakan sistem untuk mencapai popularitas dia sendiri. Semakin tinggi sistem keamanan yang kita buat, semakin membuatnya penasaran. Jika dia berhasil masuk ke sistem, maka kita menjadi sarana baginya untuk mempromosikan diri. Yang keempat, pesaing. Penyusup ini lebih tertarik pada data yang ada dalam sistem yang kita miliki, karena dia menganggap bahwa kita memiliki sesuatu yang dapat menguntungkannya secara finansial atau malah merugikannya. Kemudian yang ketiga, melindungi sistem dari kerentanan. Kerentanan akan menjadikan sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak berhak. Yang keempat, melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lain. Adapun macam-macam keamanan sistem, yaitu yang pertama, keamanan eksternal, yaitu berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. Yang kedua, keamanan interface atau pemakai, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Dan yang ketiga, keamanan internal, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Dan adapun masalah penting dalam keamanan, yang pertama, kehilangan data yang disebabkan karena yang pertama, bencana, contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, dan lain-lain. Yang kedua, kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, contohnya tidak berfungsinya pemproses disk atau tape yang tidak terbaca, kesalahan komunikasi, kesalahan program. Kemudian yang ketiga, kesalahan atau kelalaian manusia, contohnya kesalahan pemasukan data, memasang tape atau disk yang salah, kehilangan disk atau tape, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, penyusup. Penyusup terbagi menjadi dua, yaitu penyusup pasif dan penyusup aktif. Penyusup pasif yaitu yang membaca data yang tidak terotorisasi. Yang kedua, penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tidak terotorisasi. Contohnya, penyadapan oleh orang dalam, usaha hacker dalam mencari uang, spionase militer atau bisnis, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu jenis-jenis serangan. Kejahatan komputer adalah kejahatan yang menggunakan komputer sebagai media. Jenis kejahatan atau serangan yang biasa terjadi dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, keamanan fisik. Keamanan yang berhubungan dengan fisik seperti keamanan ruangan server, peralatan penunjang sistem terdistribusi, dan media pendukung infrastruktur jaringan. Yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan manusia. Manusia merupakan salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Istilah yang sering digunakan adalah social engineering. Manusia sering dimanfaatkan oleh penjahat komputer untuk mengorek informasi dengan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi tersebut. Yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan data. Kelemahan program dalam menangani data sering digunakan penjahat komputer dengan cara mengirim virus atau trojan untuk memantau atau mencuri data pada komputer tersebut. Yang keempat, keamanan yang berhubungan dengan operasi. Yang termasuk di sini adalah keamanan dalam prosedur pengoperasian sistem keamanan itu sendiri. Adapun keamanan komputer meliputi 5 aspek, yaitu yang pertama, kerahasiaan.
Kerahasiaan di dalam sudut pandang keamanan adalah menunjukkan bahwa tidak satupun yang dapat data kecuali yang berhak. Kerahasiaan biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk pesan tidak dapat dan hanya diperbolehkan untuk Kerahasiaan biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Kemudian yang kedua, keutuhan. Keutuhan berkaitan dengan konsistensi informasi yang terdapat pada data yang ada pada jaringan komputer, di mana modifikasi ataupun perusakan data yang mengakibatkan ketidaktahuan data ditimbulkan oleh malicious code atau virus atau worm. Untuk menjaga integritas data, sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi pesan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Kemudian yang ketiga, keaslian. Keaslian layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi maupun mengidentifikasi kebenaran sumber pesan. Yang keempat, tidak ada penyangkalan. Tidak ada penyangkalan berkaitan dengan menjaga pengguna atau pemilik data tidak dapat menyangkal dalam mengakses atau menggunakan data, sehingga sistem mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab apa yang telah terjadi pada data tersebut. Dan yang terakhir, availability. Aspek ini berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika diperlukan. Suatu server yang diserang hingga mati akan membuat pengguna tidak dapat mengakses informasi yang ada di dalamnya. Adapun serangan terhadap keamanan sebuah sistem informasi jaringan komputer memiliki beberapa kemungkinan, yaitu yang pertama, interruption, yaitu melumpuhkan layanan atau server sehingga sistem menjadi rusak. Serangan ditunjuk untuk menyerang availability sebuah sistem. Perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan dari sistem. Yang kedua, interception. Tujuan yaitu untuk mendapatkan informasi yang sifatnya pribadi dan tidak boleh dibaca oleh orang lain tanpa seizin pemilik data. Contohnya yaitu penyadapan. Yang ketiga, modification. Tujuannya yaitu tidak hanya untuk melumpuhkan layanan, tetapi juga untuk memodifikasi data atau informasi yang dikirimkan sebelum data tersebut sampai di tujuannya. Yang keempat, fabrication. Serangan ini dilakukan dengan menyisipkan objek-objek palsu ke dalam sistem. Contohnya, memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Kemudian, yang ketiga, keamanan yang berhubungan dengan informasi atau data. Dalam jaringan komputer, seorang pengguna dalam pertukaran informasi atau data harus memperhatikan keamanan data tersebut agar data tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Adapun di antara ancaman keamanan data tersebut yaitu yang pertama, kebocoran atau leakage, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Yang kedua, tampering atau pengubahan informasi yang tidak legal atau tanpa sepengetahuan dari pihak penerima. Dan yang ketiga, perusakan atau vandalism adalah gangguan dari sistem informasi tertentu di mana si perusak tidak mengharapkan keuntungan apapun dari perusakan tersebut. Dalam penukaran informasi di dalam jaringan komputer juga terdapat metode-metode yang dilakukan dalam melakukan penyerangan untuk mendapatkan informasi tersebut. Beberapa metode yang dilakukan diantaranya yang pertama, eavesdropping atau mendapatkan duplikasi pesan atau informasi tanpa seizin orang yang berhak menerima informasi tersebut. Yang kedua, masquerading atau mengirim atau menerima informasi menggunakan identitas lain tanpa seizin dari orang yang berhak menerima informasi tersebut. Yang ketiga, message tampering atau menangkap informasi dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Yang keempat, replying atau menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Dan yang terakhir atau yang kelima, denial of service, yang membanjiri saluran dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakai lain. Sebagai contoh yaitu distributed
denial of service yang mengakibatkan beberapa situs di internet tidak bisa diakses. Yang selanjutnya yaitu ancaman atau serangan yang bisa terjadi terhadap komputer, yaitu yang pertama, virus. Prinsip virus adalah suatu komputer yang dapat berkembang untuk menggandakan dirinya. Melalui mekanisme penggandaan diri ini, mekanisme virus digunakan untuk berbagai jenis ancaman keamanan sistem komputer, seperti menampilkan suatu pesan tertentu, merusak file sistem, mencuri data, hingga mengendalikan komputer pengguna. Virus komputer bisa diartikan sebagai suatu program komputer biasa, tetapi memiliki perbedaan yang mendasar dengan program-program lainnya, yaitu virus dibuat untuk menulari program-program lainnya. Suatu program dapat disebut sebagai virus apabila memenuhi 5 kriteria berikut, yaitu yang pertama, kemampuan untuk mendapatkan informasi, yang kedua, kemampuan untuk memeriksa suatu file, yang ketiga, kemampuan untuk menggandakan diri dan menularkan diri, yang keempat, kemampuan melakukan manipulasi, dan yang terakhir, kemampuan untuk menyembunyikan diri. Kemudian yang kedua, email virus. Tipe virus yang disisipkan di attachment email. Jika attachment dibuka, maka akan menginfeksi komputer. Program virus tersebut akan mendata daftar alamat akun email pengguna. Secara otomatis, virus akan mengcopy dirinya dan mengirim email ke daftar akun email. Kemudian yang ketiga, internet worms. Worms adalah sejenis program yang bisa mengcopy atau mengirim dirinya via jalur komunikasi jaringan internet. Umumnya menyerang melalui celah atau lubang keamanan OS komputer. Worm mampu mengirim paket data secara terus-menerus ke situs tertentu via jalur koneksi LAN atau internet. Kemudian yang keempat, spam. Spam adalah sejenis komersial email yang menjadi sampah email atau junk mail. Para spammer dapat mengirim jutaan email via internet untuk kepentingan promosi produk atau info tertentu. Kemudian yang kelima, Trojan horse. Trojan adalah suatu program tersembunyi dalam suatu aplikasi tertentu. Umumnya disembunyikan pada aplikasi seperti games, software, update program, dan lain-lain. Jika aktif, maka program tersebut umumnya akan mengirim paket data via jalur internet ke server atau situs tertentu, atau mencuri data komputer Anda dan mengirimkannya ke situs tertentu. Yang keenam, spyware. Spyware adalah program dengan tujuan menyusupi iklan tertentu atau mengambil informasi penting di komputer pengguna. Kemudian yang ketujuh, serangan brute force adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua kunci yang mungkin. Pendekatan ini awalnya merujuk pada sebuah program komputer yang mengandalkan kekuatan pemrosesan komputer dibandingkan dengan kecerdasan manusia. Kemudian yang ke-8, snifing. Pembacaan data yang bukan tujuannya ini dikenal sebagai sniff. Program sniffer yang digunakan adalah Network Monitor dan dari Distance Corporation. Program ini merupakan versi trial yang berumur 10 hari. Kemudian yang ke-9, spoofing. Teknik spoofing adalah pemalsuan alamat IP attacker sehingga sasaran menganggap alamat IP attacker adalah alamat IP dari host di network, bukan dari luar network. Kemudian yang ke-10, finger exploit. Awal penggunaan finger exploit adalah untuk sharing informasi di antara pengguna dalam sebuah jaringan. Namun seiring berkembangnya tingkat kejahatan dalam dunia komputer, banyak terjadi salah pengguna dari tools ini. Karena melalui tools ini sistem keamanan sangat minim, bahkan tidak ada sama sekali. Kemudian yang ke-11, brute force adalah salah satu metode dalam penjebolan keamanan yang menggunakan password. Brute force adalah salah satu bagian dari password juicing. Hanya saja bedanya adalah waktu yang dipakai dalam brute force lebih singkat dari password juicing, karena metode brute force menggunakan beberapa tools cracking untuk mendapatkan
mendapatkan password yang dicari. Kemudian yang ke-12 atau yang terakhir, password cracking adalah metode untuk melawan perlindungan password yang dienkripsi yang berada di dalam sistem. Dengan anggapan bahwa attacker telah masuk ke dalam sistem, dia bisa saja mengubah kekuasaannya di dalam sistem dengan cara mengcrack password file menggunakan metode brute force dictionary attack, atau mencocokkan kata-kata yang berada dalam kamus dengan kata-kata yang diinskripsi dalam file password. Password adalah suatu bentuk dari kata autentikasi rahasia yang digunakan untuk mengontrol akses ke dalam suatu sumber informasi. Password akan dirahasiakan dari mereka yang tidak diizinkan untuk mengakses, dan mereka yang ingin mengetahui akses tersebut akan diuji apakah layak atau tidak untuk memperolehnya. Kemudian yang keempat, langkah-langkah keamanan komputer. Yang pertama, aset. Perlindungan aset merupakan hal yang penting dan merupakan langkah awal dari berbagai implementasi keamanan komputer. Yang kedua, analisis risiko. Identifikasi akan risiko yang mungkin terjadi, sebuah event yang potensial yang bisa mengakibatkan suatu sistem dirugikan. Yang ketiga, perlindungan. Pada era jaringan, perlu dikhawatirkan tentang keamanan dari sistem komputer, baik PC atau yang terkoneksi dengan jaringan. Yang keempat, alat. Tool yang digunakan pada PC memiliki peran penting dalam hal keamanan karena tool yang digunakan harus benar-benar aman. Kemudian yang terakhir, prioritas atau perlindungan PC secara menyeluruh. Kemudian yang kelima, mencegah terjadinya serangan pada komputer. Ada beberapa faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem, yaitu yang pertama, desain sistem. Desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Yang kedua, aplikasi yang dipakai. Aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah sudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice standard seperti Standard Operation Procedure atau SOP dan Security Policy haruslah ditetapkan di samping memikirkan hal teknologinya. Kemudian yang keempat, manusia atau administrator. Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi. Sebagai contoh, penggunaan password yang sulit menyebabkan pengguna lain menuliskannya pada kertas yang ditempelkan di dekat komputer. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya setempat haruslah sangat dipertimbangkan. Autentikasi pemakai atau user authentication adalah identifikasi pemakai ketika login. Yang pertama, cara autentikasi. Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan lain-lain. Untuk password, pemakai memilih satu kata kode, mengingatnya dan menghentikannya saat akan mengakses sistem komputer. Yang kedua, upaya pengamanan proteksi password. Yang pertama, salting atau menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. Yang kedua, one time password. Pemakai harus mengganti password secara teratur agar mendapat satu buku Misalnya, pemakai mendapat satu buku daftar password. Setiap kali login, pemakai menggunakan password berikutnya yang terdapat pada daftar password. Kemudian yang ketiga, satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Sehingga pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan secara acak, menanyakan ke pemakai dan memeriksa jawaban yang diberikan. Kemudian yang keempat, atau tantangan atau tanggapan. Pemakai diberikan kebebasan memilih suatu algoritma. Misalnya, X pangkat 3. Ketika login, komputer menuliskan di layar angka 3, maka pemakai harus mengetikkan angka 27. Kemudian yang kelima, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge, kartu identitas, kunci, barcode, KTM, ATM, kartu tanda pengenal, dan lain-lain.
Kartu ini disisipkan di suatu perangkat pembaca kartu magnetik jika akan mengakses komputer, biasanya dikombinasikan dengan password. Kemudian yang keenam, sesuatu mengenai atau merupakan ciri pemakai yang disebut biometrik, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, untuk memperkecil peluang penembusan keamanan sistem komputer harus diberikan pembatasan, misalnya pembatasan login, pembatasan dengan callback, pembatasan dengan jumlah usaha login. Kemudian yang keenam, tips keamanan sistem terhadap virus, trojan, worm, dan spyware. Yang pertama, gunakan software antivirus. Yang kedua, blok file yang sering mengandung virus. Yang ketiga, blok file yang menggunakan lebih dari satu file extension. Yang keempat, pastikan semua program terverifikasi oleh tim IT di unit kerja masing-masing. Yang kelima, mendaftar ke layanan alert email. Yang keenam, gunakan firewall untuk koneksi ke internet. Yang ketujuh, update dengan software patch. Yang kedelapan, backup data secara reguler. Yang kesembilan, hindari booting dari floppy disk. Dan yang terakhir, terapkan kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Kemudian yang ketujuh, kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Kemudian yang ketujuh, kebijakan sistem keamanan komputer pengguna. Yang pertama, jangan download executables file atau dokumen yang secara langsung dari internet. Yang kedua, jangan membuka semua file yang mencurigakan dari internet. Yang ketiga, jangan install game atau screensaver yang bukan asli dari OS. Yang keempat, kirim file mencurigakan via email ke admin setempat untuk dicek. Yang kelima, simpan file dokumen dalam format RTF atau bukan DOC. Yang keenam, selektif dalam mendownload attachment file dalam email. Yang ketujuh, teruskan informasi virus atau hoax file ke admin setempat. Yang kedelapan, kontak kepada admin jika merasa komputer Anda kena gangguan atau virus. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih karena telah menonton video saya hingga akhir. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mustari Lembada SPDMT selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar ilmu komputer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.